Polemik terus berlanjut terkait penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka kasus dugaan suap. Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak meminta maaf karena penyidik khilaf menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta polemik kasus ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polemik kasus dugaan suap di Basarnas antara KPK dan Puspom TNI tak perlu diperdebatkan lagi. Di akun Instagramnya, Mahfud MD menulis, yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Mahfud menyebut perdebatan tentang hal ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke pengadilan militer. Sebelumnya, Komandan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko mendatangi gedung KPK terkait penetapan Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap di Basarnas. Usai pertemuan, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak minta maaf pada TNI karena penyidik KPK hilaf saat penetapan tersangka anggota TNI. Yohanes Tanak menyebut seharusnya jika ada anggota TNI yang terjerat kasus, maka harus ditangani TNI. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Namun melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum. Pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sementara itu, Komandan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko menegaskan, terkait kasus ini, penyidik TNI akan menangani secara transparan. Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik dan aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menjelaskan, sesuai KUHP, jika kasus korupsi lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka pengadilan umumlah yang menyidangkan. Sebaliknya, jika banyak kerugian yang dialami militer, maka pengadilan militer yang menyidangkan. Jadi seharusnya KPK sejak awal membuat tim gabungan, ya, penyidikannya dilakukan bersama-sama antara penyidik KPK dan dari Puspom TNI. Ya. Kemudian demikian juga nanti di dalam proses penuntutan dan persidangan. Nah, di dalam KUHP itu ada satu norma yang menarik menurut saya. Kalau kasus korupsinya itu lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka peradilan umumlah yurisdiksi yang tepat untuk menyidangkan. Tetapi jika kerugiannya timbul lebih banyak kepada militer, maka peradilan militer yang menyidangkan. Sebelumnya, Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto, Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marskal Madya Henry Alfiandi, serta 3 orang lain dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. KPK menyebut Marskal Madya Henry Alfiandi diduga menerima suap dari sejumlah vendor sebesar 88,3 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Pernyataan Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak yang menyebut penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka adalah kekhilafan penyidik KPK. Hal ini menuai polemik
Benarkah penetapan tersangka itu melanggar hukum? Lalu bagaimana fungsi koordinasi pemberantasan korupsi menurut undang-undang? Kami bahas bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman. Bergabung juga Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Ferry Amsari. Selamat malam Pak Habib, selamat malam Mas Ferry. Ya, malam Mbak Cindy. Pak Habib, Komisi 3 melihatnya bagaimana ketika ada berbeda sikap antara Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK terkait kewenangan penetapan Kabasarnas sebagai tersangka. Kalau Yohanis Tanak menyatakan ada kekhilafan penyidik KPK dalam penetapan Kabasarnas sebagai tersangka, tapi Firly Bahuri menyatakan itu sesuai dengan prosedur dan diketahui oleh pimpinan KPK. Ya, tentu kan itu dua-duanya pernyataan lisan ya. Dan cenderung spontan. Jadi dalam konteks redaksi ya, apakah benar-benar berbeda pendapat, kita juga kan akan terus dalami. Tapi intinya ya, saya pikir sudah jelas ya bahwa memang kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seorang anggota TNI kan ada di TNI dan KUHP militer, ya kan? Nah, hanya saja kita concern kasus pokoknya, ya yang penting kasus pokoknya itu terus berlanjut penyidikannya. Toh ini kan resiprokal. Kalau suap gratifikasi itu kan resiprokal antara yang menyuap dan antara yang menyuap dan disuap. Kalau satu jalan berarti yang satu juga akan jalan. Kurang lebih kan begitu. Jadi menurut saya daripada kita sibuk ya mencari perbedaan antara dua pimpinan KPK itu lalu kita mempertentangkannya, lebih baik justru kita mencari titik temunya seperti apa di antara penyelenggara negara yang menjadi stakeholder dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan sipil atau militer ini. Oke, Pak Habib, sebelum penetapan tersangka, pada saat penetapan tersangka kan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyatakan bahwa sudah melibatkan TNI mulai dari penyelidikan sampai gelar perkara. Secara aturan apakah ada yang dilanggar oleh KPK soal penetapan tersangka Kabasarnas ini? Ya itu dia, ini kan baru pernyataan lisan ya, dan cenderung spontan dari Pak Alexander Marwata. Kita kan masih akan terus sama-sama pelajari masalah ini, lalu kedua belah pihak juga akan melakukan. Oh ya, ini nasumnya udah masuk ini ya. Dari situ kan baru kita bisa jelas melakukan judgementnya seperti apa. Baik, Mas Ferry, korupsinya atau pidananya kan di wilayah sipil yang diduga dilakukan oleh perwira TNI yang memegang jabatan sipil. Menurut Anda, sudah tepatkah yang dilakukan KPK ditangani secara sipil atau harus dialihkan ke POM TNI? Ya, secara ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK ya, itu terang sebenarnya bahwa KPK itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan. Kalimatnya mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara yang korupsinya melibatkan dua ranah ya, militer dan sipil. Nah, ini kalau dilihat dari 11 yang ditangkap, 2 orang perwira, ini jelas ini dua ranah. Nah, kalau untuk konteks dua ranah, di mana pelakunya ada di ranah militer dan sipil, maka KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikannya. Nah, memang secara praktik Mbak Cindy, di beberapa kasus sebelumnya KPK itu kurang lebih bekerja sama dengan auditor militer ya, tetapi seluruh bahan dan proses itu betul-betul dikendalikan oleh KPK. Jadi auditor pada dasarnya hanya membacakan apa yang dituntut oleh penuntut KPK atau jaksa KPK. Jadi sebenarnya ketentuan undang-undang sudah jelas dan praktiknya sudah ada. Nah, problematika perdebatannya menurut saya bukan di soal apakah OTT sah atau tidak. Apakah kemudian mentersangkakan beberapa perwira TNI adalah wewenang KPK atau tidak. Kalau dibaca pasal 42 itu sebenarnya terang bahwa pengendalinya adalah KPK,
dan tentu saja bekerja sama ya dalam proses itu dengan POM TNI gitu ya atau Mabes TNI. Nah di titik ini sebenarnya KPK berwenang gitu ya. Hanya apakah kemudian komunikasi sudah dilangsungkan dalam bentuk kerjasama itu, saya pikir sudah dijawab Ketua KPK bahwa dia sudah berkomunikasi. Nah, dua hal pernyataan pimpinan ini menimbulkan tanda tanya baru semestinya. Apakah pimpinan KPK menyelenggarakan fungsi kolektif kolegialnya atau bersama-sama menentukan sebuah perkara? Saya agak khawatir bahwa akan ada gerak-gerak yang sendiri-sendiri, nafsi-nafsi antara pimpinan KPK, yang satu tidak paham apa yang sedang terjadi, yang satu bercerita lain lagi, begitu ya. Baik, tapi menurut Anda perlukah kasus ini dilimpahkan ke POM TNI atau seharusnya memang diteruskan oleh KPK hingga nanti pada proses hukum selanjutnya? Berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK ya tidak perlu. Tidak perlu. Tapi tentu tetap harus bekerja sama ya, karena ini kan ada unsur militernya. Tentu KPK membutuhkan kerjasama itu. Pembagian porsinya gimana? Ini ditangani oleh KPK dan ditangani oleh militer. Karena kan disebutkan seorang perwira militer aktif ya, itu yang menjadi alasan dari POM TNI untuk menyatakan bahwa kasus ini wajib dialihkan atau dilimpahkan ke POM TNI. Dalam beberapa praktik di KPK, auditurnya, jadi pengadilannya militer praktiknya di KPK ya, tetapi kemudian seluruh bahan dan segala proses itu dikendalikan oleh KPK. Walaupun kita ketahui beberapa kasus yang ketika diserahkan kepada militer, ada beberapa kasus yang tidak berjalan. Nah, untuk pertanyaan bahwa apakah diperlukan atau tidak, ya tidak diperlukan berdasarkan pasal 42. Tapi kalau ternyata KPK menjalankan tugas supervisi dan dalam proses pengendalian itu menyerahkan ke auditor militer, lain cerita. Kalau sesuai ketentuan tidak diperlukan ya. Baik, Pak Habib, jadi sesuai dengan bagian dari revisi Undang-Undang KPK di Undang-Undang 30 tahun 2020 di pasal 42 disebutkan KPK berwenang mengordinasikan, mengendalikan bahkan sampai penuntutan. Tadi disebutkan oleh Mas Ferry bahwa ini harusnya diteruskan saja oleh KPK. DPR punya pandangan yang berbeda atau sama dengan Mas Ferry? Ya, kita mendengar semua pihak yang terkait masalah ini. Baik rekan-rekan di KPK, masyarakat sipil, juga dari POM TNI. Ya. Kalau kita baca istilahnya gitu kan, mensupervisi, mengendalikan. Nah, itu apakah disamakan dengan melaksanakan langsung penyidikan, ya kan? Apakah bisa dengan berkoordinasi? Nah, saya pikir kita nggak perlulah mempertentangkan ini dulu, ya. Yang penting ini yang harus dijamin itu kasus ini diusut, ya, diusut tuntas, ya kan? Karena toh menurut Anda oleh KPK atau oleh POM TNI atau dua-duanya bekerja sama? Nanti dulu. Kan dengan mengusut setidaknya yang sipil-sipil dahulu, ya. Kan kasus ini juga akan terusut gitu loh. Baik yang sipil maupun yang militer. Seperti itu yang paling penting ini kasusnya lanjut dulu, gitu kan, harus dipastikan itu dulu gitu. Baik, untuk memastikan kasus ini lanjut dulu, menurut Anda Mas Ferry, apa yang harus dilakukan untuk bisa menghindari praktik impunitas juga? Ya, pertama kan di dalam konsep pemidanaan atau hukum acaranya itu, kalau dalam konteks peradilan umum, ada jaksa yang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Disebut dengan dominis litis, begitu ya. Nah, dalam perkara extraordinary seperti tindak pidana korupsi, berbasis kepada pasal 42 tadi, maka dominis litisnya berada di KPK melalui jaksa-jaksa KPK. Jelas dan terang bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu dikoordinasikan dan dikendalikan oleh KPK. Jadi sebenarnya ini wewenangnya KPK karena ada keterlibatan militer, maka bekerja samalah dengan militer. Tetapi tetap fungsi supervisi dan pengendaliannya atau koordinasi itu berada di tangan KPK, sehingga ada ruang
menghilangkan nuansa semangat korups ya di titik tertentu, dan di titik yang lain tentu saja sebagai militer dibutuhkan kerjasama karena ada pimpinannya ya. Kalau pimpinannya memerintahkan, maka tentu saja militer sebagaimana lumrahnya militer akan tunduk dan patuh kepada atasan. Nah, ini yang diperlukan kerjasamanya oleh KPK. Tetapi untuk urusan pengendalian tetap itu terang benerang di dalam ketentuan pasal 42 itu mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih pandangan Anda Mas Ferry, Pak Habib dalam diskusi soal polemik terkait dengan penetapan tersangka Kabasarnas di KPK. Terima kasih. Oke.